Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Pernah gak sih kalian ngerasain hari begitu cepat berlalu, tapi kok kayaknya nggak banyak yang dikerjakan? Nah, itu tandanya kamu perlu meningkatkan produktivitas. Di video kali ini kita bakal mengungkap rahasia produktivitas dengan tips efektif mengelola waktu dan energi yang ada. Siap jadi produktif maksimal? Mari kita simak lebih lanjut. Teman-teman sekalian, produktivitas itu bukan cuma soal seberapa banyak yang bisa kamu kerjakan, tapi juga seberapa efisien kamu dalam menggunakan waktu dan energi. Dengan mengelola keduanya dengan baik, kamu bisa mencapai hasil maksimal tanpa harus ngoyo dan kehabisan tenaga. Oke, langsung saja kita bahas tips-tipsnya lebih lanjut. Pertama, dalam mengelola waktu, rencanakan hari kamu. Mengatur waktu seharian dengan efektif merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan baik dalam pekerjaan, pembelajaran, sekolah, maupun di universitas, maupun di kehidupan pribadi. Mulailah dengan membuat daftar tugas dan prioritas mana yang paling penting dan mendesak. Alokasikan waktu untuk setiap tugas dan beri batasan waktu agar kamu tetap fokus dan tidak terjebak dalam satu aktivitas terlalu lama. Manfaatkanlah aplikasi pencatat atau planner untuk membantu memvisualisasikan jadwal dan mengingatkan kita tentang deadline-nya. Selain itu, fleksibilitas juga penting dalam mengatur waktu. Terkadang ada hal-hal tak terduga yang muncul dan membutuhkan perhatianmu. Jangan terlalu kaku dengan jadwal yang sudah dibuat, tetapi siap untuk menyesuaikannya jika diperlukan. Yang terpenting di sini adalah konsisten dalam menerapkan strategi pengaturan waktu dan disiplin dalam menjalankannya. Dengan demikian, kita dapat memaksimalkan waktu yang kita miliki dan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, buat jadwal yang realistis. Mengatur jadwal yang realistis merupakan kunci untuk mencapai produktivitas dan keseimbangan hidup. Seringkali kita terjebak dalam membuat jadwal yang terlalu padat dan ambisius, yang akhirnya malah membuat kita kewalahan dan stres. Kuncinya di sini adalah mengenali batas kemampuan diri dan membuat jadwal yang sesuai dengan ritme hidup kita. Mulailah dengan menetapkan prioritas, lalu alokasikan waktu untuk setiap aktivitas secara proporsional. Jangan lupa untuk menyisakan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Jadwal yang realistis juga harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi yang tidak terduga. Hidup ini penuh dengan hal-hal tak terduga, dan kita perlu siap untuk menghadapi perubahan rencana. Maka dari itu, jangan terlalu kaku dengan jadwal yang telah dibuat dan bersikaplah terbuka untuk menyesuaikannya jika diperlukan. Ingatlah bahwa tujuan dari membuat jadwal adalah untuk membantu kita mengatur waktu dengan lebih baik, bukan untuk membatasi diri atau menambah beban. Selanjutnya, hindari distraksi. Distraksi adalah musuh utama kita dalam produktivitas dan fokus. Di era digital ini, distraksi ada di mana-mana, mulai dari notifikasi media sosial, email, hingga obrolan rekan kerja di WhatsApp. Untuk menghindarinya, kamu perlu membangun kesadaran diri dan disiplin. Mulailah dengan mengidentifikasi sumber distraksi terbesarmu, apakah itu ponsel, media sosial, atau situs web tertentu. Setelah itu, batasi akses ke sumber distraksi tersebut selama masa produktif. Matikan notifikasi yang tidak penting, simpan ponsel di tempat yang tidak terjangkau apabila diperlukan, atau gunakan aplikasi pemblokir. Selain itu, ciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Carilah tempat yang tenang dan nyaman. Jauhkan barang-barang yang tidak diperlukan dan beritahu orang di sekitarmu bahwa kamu sedang membutuhkan fokus. Manajemen waktu juga penting. Buat jadwal dan prioritaskanlah tugas-tugas penting. Istirahatnya secara teratur agar kamu tetap segar dan fokus. Terakhir, latih konsentrasimu dengan teknik seperti mindfulness. Dengan menerapkan tips ini, kamu bisa meningkatkan fokus dan produktivitas serta menghindari distraksi yang mengganggu. Kemudian, manfaatkanlah teknologi yang ada di sekitarmu. Di era digital ini, teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, termasuk dalam meningkatkan produktivitas. Namun demikian, pemanfaatan teknologi yang tidak tepat justru dapat menjadi sebuah bumerang dan mengurangi efektivitas kerja kita. Kunci untuk mengoptimalkan teknologi adalah dengan memilih dan menggunakan alat yang tepat sesuai kebutuhan, serta mengembangkan kebiasaan digital yang positif. Mulailah dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang dapat diotomatisasi atau dipermudah dengan teknologi. Misalnya menggunakan aplikasi pengingat untuk mengelola jadwal dan deadline, aplikasi pencatat untuk mengorganisir ide, atau software pengolah data untuk menganalisis informasi secara efisien.
atau AI untuk menggeneralisasi ide-ide yang ada. Kemudian batasi juga distraksi digital seperti notifikasi media sosial, email yang tidak penting agar kamu dapat fokus pada pekerjaan. Ingat, teknologi adalah alat bantu untuk meningkatkan produktivitas, bukan menjadi hambatan. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup seringkali dianggap remeh, padahal memiliki peran krusial dalam meningkatkan produktivitas. Saat kita beristirahat, tubuh dan pikiran mendapatkan kesempatan untuk memulihkan diri dari kelelahan. Bayangkan tubuh kita seperti mesin yang terus bekerja. Jika tidak diistirahatkan, kinerjanya tentu akan menurun dan mudah sakit. Dengan istirahat yang cukup, kita dapat kembali beraktivitas dengan energi dan fokus yang optimal, sehingga mampu menyelesaikan tugas secara efisien dan efektif. Selain itu, istirahat yang cukup juga bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah kita. Ketika pikiran kita rileks, kita dapat berpikir lebih jernih dan menemukan solusi yang inovatif dalam setiap masalah. Jangan sepelekan waktu istirahat, baik itu tidur yang cukup, berlibur sejenak, atau sekadar mengambil jeda selama beberapa menit di sela-sela pekerjaan. Prioritaskan istirahat yang cukup agar kamu dapat mencapai produktivitas maksimal dan menjalani hari dengan lebih baik. Kemudian kita bahas mengelola energi. Pertama, kenali ritme tubuh kamu. Pernahkah kamu merasa sangat berenergi di pagi hari, sementara di siang hari kamu justru loyo, mengantuk? Atau mungkin kamu lebih produktif di malam hari ketika orang lain sudah terlelap? Itu semua berkaitan dengan ritme sirkadian, yaitu jam biologis alami tubuh yang mengatur berbagai fungsi tubuh dalam siklus 24 jam. Mengenali ritme tubuh sendiri sangat penting untuk mengoptimalkan produktivitas, kesehatan, dan kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Dengan memahami ritme sirkadianmu, kamu dapat mengatur jadwal aktivitas sesuai dengan waktu-waktu di mana tubuhmu berada pada puncak performanya. Misalnya, jika kamu merasa paling fokus di pagi hari, jadwalkanlah tugas-tugas penting di waktu tersebut. Kamu juga dapat menyesuaikan waktu tidur, makan, dan olahraga agar selaras dengan ritme tubuhmu. Dengan demikian, kamu dapat memaksimalkan potensi dan menjalani hidup yang lebih sehat dan produktif. Kemudian selanjutnya, jaga kesehatan fisik. Menjaga kesehatan fisik merupakan sebuah investasi terbaik untuk hidup yang berkualitas. Bayangkan tubuh sebagai sebuah mesin yang perlu dirawat dan dijaga agar dapat berfungsi optimal. Dengan menjaga kesehatan fisik kita dapat menikmati hidup dengan lebih berenergi, produktif, dan bahagia. Pola makan yang sehat, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau minum alkohol adalah kunci utama untuk menjaga tubuh tetap prima dan fit. Selain itu, menjaga kesehatan fisik juga berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit. Dengan tubuh yang sehat dan sistem imun yang kuat, pikiran yang sehat, kita dapat melawan virus, bakteri, dan berbagai ancaman penyakit lainnya. Jangan lupa untuk selalu melakukan medical check-up, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan konsultasi dengan dokter jika mengalami keluhan penyakit. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya, mengelola stres. Kesehatan psikis seringkali terabaikan di tengah hidup kita, di tengah kesibukan dan tuntutan yang begitu padat. Padahal menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak buruk pada kesehatan mental kita, menimbulkan kecemasan, gangguan tidur, bahkan depresi. Oleh karena itu penting untuk kita mengenali tanda-tanda stres dan mempelajari cara mengelolanya dengan efektif. Cara merilis stresnya. Ada banyak cara untuk bisa menjaga kesehatan psikis dan mengelola stres. Mulai dari menerapkan pola hidup sehat seperti olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan yang bergizi, hingga melatih teknik relaksasi seperti meditasi, mindfulness, yoga, dan lain-lain. Selain itu penting untuk juga memiliki dukungan sosial yang kuat, berbagi perasaan dengan orang terdekat, dan mencari bantuan profesional jika sudah diperlukan. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan psikis adalah investasi jangka panjang untuk kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Selanjutnya, motivasi diri sendiri. Motivasi diri adalah kunci untuk mencapai tujuan dan meraih impian. Seperti api yang membara, motivasi memberikan kita energi dan semangat untuk terus melangkah maju. Meski dihadapkan dengan rintangan dan tantangan, tanpa motivasi kita akan mudah menyerah, terjebak dalam zona nyaman, dan kehilangan arah dalam hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga api motivasi tetap menyala dalam diri kita. Ada banyak cara untuk memotivasi diri, mulai dari mengingat tujuan awal, mencari inspirasi dari orang-orang sukses, memberikan afirmasi positif, hingga merayakan setiap pencapaian kecil yang kita buat. Yang terpenting di sini adalah menemukan apa yang benar-benar membuatmu bersemangat
dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk terus bergerak maju. Ingatlah bahwa kamu adalah penentu kesuksesanmu sendiri. Jadi, nyalakan api motivasimu dan gapai impian besarmu. Kesimpulannya di sini adalah produktivitas bukan hanya tentang seberapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan, tetapi juga tentang seberapa efektif kita menggunakan waktu dan energi untuk mencapai hasil yang maksimal. Ini adalah tentang bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, dengan memanfaatkan strategi, alat, dan teknik yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja dan produktif. Kita bisa mencapai tujuan dengan baik. Meningkatkan produktivitas membantu kita mencapai lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat, mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kunci untuk menjadi produktif adalah menemukan keseimbangan antara disiplin diri, manajemen waktu yang efektif, dan kemampuan kita untuk membagi prioritas dan fokus pada prioritas. Ini juga melibatkan tentang pengembangan kebiasaan-kebiasaan positif, seperti merencanakan hari dengan baik, menghindari gangguan, dan mengoptimalkan lingkungan di sekitar kita, seperti lingkungan kerja atau lingkungan pribadi. Ingatlah bahwa produktivitas adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Teruslah untuk belajar, beradaptasi, dan mentingkatkan strategi kita untuk mencapai level produktivitas yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya seputar produktivitas, pengembangan diri, bisnis, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan, SPD. Terima kasih telah menonton sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.